Pojok. Welcome to podcast Pojok Hijau, podcast santai namun berilmu dari Bincang Energi. Kenalin, namaku Karisa dan biasa dipanggil Caca. Hari ini aku yang bakal nemenin kalian di episode 3 ini. Temenin kita mojok dulu yuk. Ayo kita ngomongin yang hijau-hijau seperti yang udah pernah kita lakukan sebelumnya. BTW, Sobat Mojok tahu gak sih? Di episode kali ini, kita kedatangan tamu cilik spesial nih. Seorang gadis cilik pejuang lingkungan yang menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda agar lebih peduli dengan lingkungannya. Kira-kira ada yang tahu gak siapa? Yuk kita kenalan sama Ais Nina Azahra Akilani. Halo Kak Nina, gimana kabarnya Kak? Halo, halo Mbak Caca. Alhamdulillah baik, sehat. Lagi libur sekolahnya. Gimana Mbak Caca? Aku baik juga Kak, tapi masih kuliah sih Kak, belum liburan. Jadi, semoga Kakak liburannya menyenangkan ya. Oh iya Kak, di podcast Pojok Hijau episode 3 ini pertama-tama aku pengen kepo-kepo dulu nih tentang Kak Nina. Kayak Kakak asalnya dari mana nih Kak? Terus Kakak kesibukan serta hobi Kakak tuh sekarang-sekarang apa aja Kak? Oke, halo semuanya. Teman-teman podcast Pondok Hijau. Perkenalkan ya, nama saya Nina Azhara Akilani yang sudah diceritain Mbak Caca tadi. Nina biasa dipanggil Nina. Nina. Nina sekarang umurnya 15 tahun. Sekarang Nina kelas 3 SMP mau naik kelas 1 SMA. Nina asalnya Gresik, Jawa Timur ya. Dekatnya Surabaya, di Gresik, di Ringinanom. Dan hobinya Nina sekarang banyak sekali ya. Ada menyanyi, menggambar ya, membaca. Tapi yang paling sering Nina lakuin sampai sekarang adalah menulis. Nina apa ya? Selalu menulis di buku diary begitu ya. Jadi Nina mengekspresikan diri lewat menulis. Dan Nina juga sekarang sedang sibuk ya terus mengedukasi anak-anak muda tentang bahaya plastik sekali pakai lewat kelompok Nina, komunitas Nina, yaitu River Warrior Indonesia. River Warrior itu adalah komunitas anak muda yang kita bertujuan untuk membebaskan Sungai Berantas dari pencemaran plastik. Mengapa kita memilih Sungai Berantas? Karena sebetulnya Nina tinggal di depan rumah Berantas. Jadi Nina bukan tinggal di bantarannya ya, Nina bukan tinggal di bantaran sungainya, tapi Nina tinggal di depan Sungai Berantas ini agar bisa melindungi atau menjaga wilayah sungai begitu. Karena kan banyak orang-orang sekarang membangun bangunannya di bantaran rumah begitu kan. Jadi bisa dengan mudah membuang sampahnya ke sungai begitu kan. Dan Sungai Berantas ini dia di hulunya, di bawahnya dia dijadikan bahan baku air minum di PDAM untuk orang Surabaya lebih dari 5 juta orang. Tapi di atas, di Gresik ya, di sini di area industrial ini, industri membuang limbahnya ke sungai, masyarakat juga membuang sampahnya semuanya ke sungai ya, membuang tinjanya ke sungai begitu. Padahal di bawah dia jadi tempat air minum. Ironi begitu kan karena kita sebagai anak muda ya, kita sadar kita tidak bisa membiarkan ini ya, pasti akan terjadi dampak yang lebih parah untuk sungainya. Jadi kita membuat komunitas ini, River Warrior Indonesia. Wow, keren banget ya Kak. Bener-bener menginspirasi teman-teman yang masih muda. Terus juga Kak, aku pernah baca-baca nih Kak. Kakak pernah diliput sama Kick Andy. Kira-kira tuh Kak, Kakak membahas tentang apa dan bagaimana cara Kakak biar kita nih anak-anak generasi muda bisa tergerak untuk ikut melestarikan lingkungan Kak? Ya, jadi yang pertama itu waktu Nina diundang sama Kick Andy, itu bukan Nina sendiri, ada 3 pembicara lain ya, ada 2 pembicara lain. Ada saya, ada Kak Suci Apriani yang isunya tentang pernikahan dini, kemudian ada Kak Roslinda yang juga menyampaikan tentang hak anak, yang mereka benar-benar keren banget. Dan Nina ketemu banyak sekali orang-orang keren juga ya di Kick Andy. Jadi Nina senang banget bisa diundang sama Om Andy ya. Caranya Nina agar bisa dipublikasi ya. Ya sebenarnya Nina melakukan aksi itu Nina selalu mulai dari hal yang Nina suka. Mulai dari hobi Nina gitu kan Nina suka menulis begitu. Jadi saat Nina tahu ada tentang masalah sampah plastik impor ini, aksi pertama Nina yaitu Nina aksinya melakukan menulis. Nina menulis surat ke Bapak Presiden
Donald Trump, Amerika yang pertama kali. Kemudian Nina lanjut ke pemerintah negara lain gitu, agar berhenti mengekspor sampahnya ke Indonesia. Sebenarnya dari situ ya, karena saya sebenarnya kan sebagai anak gitu. Sebenarnya kita sebagai anak mempunyai suara yang lebih didengar gitu. Kita sebagai anak kalau beraksi ya, kita pasti akan didengar teman-teman. Kita akan diperhatikan sama publik, sama pemerintah, sama masyarakat begitu ya. Pasti mereka akan kepo gitu. Mereka suka kalau anak-anak yang beraksi. Jadi sebenarnya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh malu kalau sebelum kita melakukan aksi kita sudah mikir yang enggak begitu kan. Padahal nyatanya enggak. Suara anak muda sangat-sangat didengar oleh publik. Jadi waktu awal Nina menulis surat ke Donald Trump itu sudah diliput oleh TV Al Jazeera, kemudian juga memainkan film Girls for Future yang dibuat oleh pembuat film Jerman, yang ya sebenarnya itu Nina sudah sering diundang. Kemudian apalagi waktu Nina habis jadi Belanda itu kan Oktober 2021 tahun kemarin, itu juga setelah saya dari Belanda itu saya diundang oleh Kik Andy untuk membahas tentang apa yang Nina lakukan di Belanda begitu kan ya, tentang masalah sampah plastik impor, juga tentang desa di sebelah rumah Nina yang menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor. Kemudian juga Nah, terakhir Nina memberikan pesan terhadap anak-anak muda untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Begitu, Mbak. Oke Kak, keren banget ya. Ternyata emang kita generasi muda emang suka ngelihat yang muda-muda lagi untuk menggerakkan sesamanya gitu. Aku mau nanya nih, Kakak tuh motivasi awalnya terlibat dalam aksi peduli lingkungan, khususnya di Youth Environment Activist itu apa ya, Kak? Apakah ada background dari orang tua yang ternyata orang tua Kak Nina ini juga seorang aktivis, atau memang Kakak melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada? Oke, jadi memang orang tua Nina ya dua-duanya mereka aktivis lingkungan ya, peneliti sungai. Jadi ya Nina mendapat privilege karena orang tua Nina sebagai aktivis lingkungan ya. Jadi Nina sering sekali diajak sama mereka jalan-jalan ke sungai. Waktu mereka penelitian, mereka eh, menguji sampel air sungainya, saya bersama saudara Nina main-main di sungai begitu aja. Dan sungainya dulu masih sangat bersih, masih sangat indah, masih sangat jernih ya. Beda sekali dengan yang sekarang. Sungai sekarang ini sudah sangat sudah sangat keterbalikannya begitu ya. Jadi dulu Nina ikut ke sungai, ke hutan, ke gunung, bahkan ke pantai begitu kan. Dan Nina sebenarnya bukan cuman main aja ya, Nina juga mengikuti mereka. Nina mengikuti mendengarkan gitu, memperhatikan apa yang mereka ceritakan begitu, apa yang mereka jelaskan. Dan waktu di rumah pun mama papa selalu mengedukasi Nina tentang lingkungan itu dengan cara yang seru, dengan game, dengan cerita, dengan gambar begitu. Nina suka sekali. Dan makanya waktu Nina melihat begitu ya, sungai yang dulunya Nina bisa main dengan happy ya, dengan bahagia dengan teman-teman, dengan saudara Nina, yang sangat bersih, yang masih bisa diminum, bahkan yang sangat jernih. Sekarang sungainya sudah kotor, sangat-sangat tercemar karena limbah industri, karena sampah plastik yang kita hasilkan begitu kan ya. Nina sebagai anak muda, sebagai orang Indonesia ya, tidak bisa diam saja begitu, karena kalau kita terus membuang sampah kita ke sungai, kalau kita terus membiarkan industri membuang limbahnya ke sungai, pasti sungainya akan semakin tersakiti, sungainya pasti akan semakin tercemar begitu. Dan dikhawatirkan besok di masa depan Nina nggak bisa menikmati sungai yang bersih tadi. Nina nggak bisa berenang di sungai yang bersih lagi di masa depan begitu kan. Nina nggak bisa meminum air yang bersih, Nina nggak bisa menghirup udara yang bersih, Nina tidak bisa menanam di tanaman yang subur begitu, di tanah yang subur, karena pencemaran yang dilakukan oleh generasi saat ini begitu kan. Makanya Nina melakukan aksi ini tadi untuk mengedukasi anak muda yang lain untuk beraksi gitu. Ya mulai dari hal yang kita anggap mudah ya, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oke, setuju banget Kak sama Kakak. Jadi emang ya lingkungan bersih dan sungai yang bersih, udara yang bagus dan masih segar itu emang investasi untuk masa Ya, depan kita nanti ya. Kita juga harus tahu kalau misalnya di masa depan tuh anak cucu kita juga bakalan hidup, dan mm-mm. kita nggak mau dong kok anak cucu kita
hidup di lingkungan yang kotor. Nah, Kak, tadi Kakak sempat menyinggung game sama penelitian yang dilakuin sama orang tua Kakak. Boleh nggak Kak diceritain lebih detail, game sama ilmu-ilmu apa aja sih yang paling Nina inget untuk diajarin sama orang tua dan bikin Nina terpanggil serta tertarik jadi aktivis lingkungan? Jadi kan waktu Nina masih sangat kecil ya, cuman bisa lihat gambar-gambar gitu, belum bisa baca, masih kecil banget. Itu sama mama Nina digambarin, diceritain sambil digambarin. Atau ada buku cerita. Nina masih inget dulu pernah dibacain buku cerita tentang mangrove. Karena mama papa ini memang mereka berdua awalnya bergerak dari isu mangrove ya waktu kuliah. Jadi bikin LSM Ekoton itu. Akhirnya sampai sekarang ya dari mangrove bisa kemana-mana, dari mangrove ke sampah plastik ya, ke mikroplastik dan banyak lagi begitu. Jadi ya mereka membacakan buku cerita ya buat Nina, digambarin gitu loh Mbak, masalahnya digambarin. Waktu Nina udah lumayan besar, itu Nina sering banget ikut seminarnya mama papa. Jadi waktu mereka apa ya, kayak webinar gini sih, tapi offline kan belum ada Covid dulu, kayak sharing gitu kan ke teman-temannya. Nina kan suka dengerin gitu kan. Walaupun ada kata-kata yang Nina nggak denger ya, nggak apa ya, bukan nggak denger, nggak paham kata-kata yang terlalu berat, Nina belum bisa tahu. Tapi waktu di rumah mereka pasti jelasin lagi dengan kata-kata yang ringan, yang Nina bisa apa ya, bisa Nina tangkep gitu, bisa Nina pahami. Ya itu tadi sih Mbak, caranya lewat digambar. Kalau papa mesti digambar di mana-mana, di kaca bisa, di tembok bisa, sampai dimarahin mama gitu kan. Gitu sih, Mbak. Ternyata sangat menginspirasi banget ya Kak, peran orang tua di hidup Kakak. Hmm, kalau gitu aku boleh tanya nggak Kak, gimana sih cara Kak Nina buat ngajakin teman-teman di sekolahnya untuk peduli terhadap lingkungan? Mmm, Waktu Nina masih sekolah ya, waktu masih offline, itu waktu SMP-nya Nina sebenarnya juga ikut lomba adiwiyata, jadi itu sangat-sangat membantu karena sekolah kita kayak menghimbau kita ya muridnya agar membawa wadah sendiri dari rumah, bawa tepak sama bawa botol sendiri gitu kan. Jadi tapi kantinnya tetap aja masih menjual sachet, kayak es-es sachet gitu ya, Marimas, Just Juice, Nutrisari begitu. Padahal sachet ini kan juga plastik ya, plastik sekali pakai dan dia ini multi layer. Plastiknya berlapis-lapis begitu. Jadi sangat 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 susah dan mahal untuk didaur ulang. Tapi ya sudah sangat bagus sekali karena sekolah Nina menyuruh siswanya untuk membawa wadah sendiri. Tapi waktu teman-teman Nina ada aja yang lupa nggak bawa botol, lupa nggak bawa wadah. Ibu kantinnya dia pura-pura begitu ya, diem-diem gitu, bohong-bohong. Ini aku tak kasih botol plastik ya. Nanti kamu jangan buangnya di sekolah begitu kan, buangnya di rumah. Gitu. Jadi memang sangat untuk mengedukasi anak-anak SMP ya, anak remaja itu susah banget, Mbak, karena dia sudah jatuh cinta ya, sudah nempel sama plastik. Karena dianggap mudah ya, praktis, murah lagi gitu kan. Dan habis dipakai kotor dibuang gitu kan. Dibuangnya di sembarang tempat. Jadi dia yang penting nggak terdampak ke dia gitu Mbak. Padahal kalau kita padahal lingkungan ini dampaknya pasti akan terjadi pada kita walaupun nggak terjadi sekarang begitu. Mungkin akan terjadi 20 tahun bahkan 15 tahun begitu yang ke depan, di masa depan begitu. Waktu kita sudah besar gitu kan. Jadi Nina juga pakai caranya mama papa. Nina mengedukasi teman-teman Nina lewat cara yang seru ya, yang pakai ya lewat gambar, lewat bikin video-video pendek. Nina juga bikin akun Instagram info mistik, informasi mikroplastik ya, bukan mistik hantu, mikroplastik. Itu Nina sama papa kita berdua kita bikin kayak karakter gitu, karakter mikroplastik. Kan mikroplastik jenisnya ada 6. Jadi kita bikin 6 karakter. Kita jadikan maskot untuk mengedukasi anak-anak ya, terutama teman-teman Nina. Jadi kita bikin video pendek, kita bikin postingan tentang mikroplastik ya. Tapi yang paling sering ini sih Mbak, Nina ngobrol sama mereka waktu istirahat kan, waktu jam kos, ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Memang setelah dan juga pameran Mbak, sebelum Covid itu Nina masih kelas 7, Nina melakukan pameran sampah plastik.
pameran plastik ya, pameran di sekolah. Itu benar-benar Mbak itu rame banget. Banyak sekali yang tertarik, bahkan kakak kelas juga ikut datengin ke pameran Nina. Dan setelah itu banyak sekali teman-teman Nina yang nanyain lagi gitu kan, tanya lebih lanjut gitu. Nina kasih solusi, kita kurangi penggunaan plastiknya, kita tukar dengan tote bag, dengan botol tumbler, kita tukar dengan wadah makan sendiri. Begitu sih Mbak, edukasinya memang harus sabar, harus terus konsisten, nggak boleh bosen, nggak boleh menyerah sih Mbak. Harus sabar dan prosesnya sangat-sangat lama. Ternyata seru banget ya Kak, konsep-konsep ide-ide untuk ngajakin teman-temannya untuk peduli lingkungan. Kak, aku tertarik nih tadi Kakak mention pameran plastik. Boleh nggak Kak kasih tahu nih gimana konsepnya tuh kayak gimana ya Kak? Terus idenya kayak gimana? Terus tanggapan dari sekolah itu kayak gimana Kak? Jadi waktu pameran sampah plastik ini Nina bikin sama tim Nina, River Warrior. Waktu itu memang sedang kan Nina juga sekolahnya di sekolah negeri gitu ya. Jadi memang agak lama, agak susah untuk izin ya untuk melakukan kegiatan. Tapi ya setelah kita berusaha, kita izin ke kepala sekolah, kita izin ke dinas ya, pasti akan diizinkan karena mereka tahu niat kita baik begitu kan untuk mengedukasi teman-teman sekolah Nina begitu. Dan ya waktu itu sebenarnya Nina juga sedang merancang ya lagi bikin tentang museum sampah plastik impor. Tapi Nina mikir kayak kalau museum ini kan cuman diam di tempat gitu kan. Coba kalau museumnya bisa bergerak begitu. Akhirnya Nina sama tim Nina ya, River Warrior, sama kakak Nina sama papa juga, kita pikirnya bikin pameran aja gitu kan. Kita pajang foto-foto ya, foto-foto tentang bahaya plastik, foto-foto tentang pencemaran plastik begitu kan. Terus Nina juga membawa sampah-sampah plastik dari luar negeri, Nina juga bawa. Kemudian lewat gambar juga Nina menggambar bagaimana proses masuknya sampah plastik impor dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian dibantu papa juga, papa ikut cerita, ikut mengedukasi teman-teman sekolah Nina. Dan Nina juga waktu itu membuat petisi untuk dikirimkan ke kanselir Jerman Angela Merkel. Waktu itu masih 2019 ya, udah lama banget. Dan memang betul-betul banyak sekali yang tertarik, bahkan sampai tempat pamerannya full, penuh, sampai desak-desaan. Kakak kelas bahkan juga ikut datang. Soalnya Nina kan masih kelas 7 ya, masih kecil gitu kan, takut gitu sama kakak kelas. Tapi ternyata mereka tertarik gitu. Kelas 8, kelas 9 datang semua, tanda tangan ke petisi Nina, terus lihat-lihat fotonya, dengerin ceritanya papa, terus ngelihat gambarnya Nina. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti emang udah mateng banget ya konsepnya dari River Warrior sendiri. Nah, Kak, balik lagi nih, aku pengen tahu lebih dalam tentang River Warrior. River Warrior itu siapa aja, Kak? Terus dari mana sih ide nama River Warrior gitu? Oke. Jadi River Warrior ini kita bikin pada tahun 2019. Kaptennya sebenarnya yang pertama kali berpikir untuk membuat komunitas itu kakak saya, Kak Tara Bening Sandrina, waktu dia masih SMA. Dia juga mau mengedukasi teman-teman SMA-nya begitu kan. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman mereka yang tertarik ya mau ikut berjuang untuk mengurangi plastik sekali pakai. Akhirnya namanya ini kita pikir kan river ya, kita fokusnya ke sungai itu river. Dan warrior itu prajurit ya, prajurit sungai. Jadi kita mau bikinnya sebagai penjaga sungai gitu Mbak. Jadi kalau kita bahasa Inggrisin, kalau bahasa Indonesia kan kayak prajurit sungai kan nggak kece gitu ya. Jadi kita ganti pakai bahasa Inggris river warrior. Terus setelah itu Nina yang bikin logonya. Terus karena Nina juga ikut banyak melakukan aktivitas bersama River Warrior, Nina juga selalu membantu kakak Nina ya. Jadi Nina dijadikan co-kaptennya. Akhirnya Nina mengajak juga teman-teman SMP Nina untuk gabung dalam River Warrior. Jadi anggotanya banyak sih Mbak, teman-teman SMA-nya Mbak Tara, teman kuliahnya Mbak Tara, teman SMP ku, teman SD ku juga. Belum dihitung sih, tapi banyak banget. Tapi ya paling mereka paling banyak dari Ringinanom, dari sekolah kita gitu, teman-teman sekolah kita, teman universitasnya Mbak Tara juga. Jadi aktivitasnya kita ini juga
Ya kan karena kita fokus ke sungai ya, kita juga sering melakukan pembersihan sungai, kita river clean up. Tapi setelah kita pikir river clean up ini, setelah kita ambilin sampahnya, besoknya masyarakat buang sampah lagi ke sungai begitu kan. Berarti kan kita melakukan ini percuma gitu kan. Gimana kalau kita, mencegah aja, kita mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai gitu. Akhirnya kita mengedukasi mereka, dari ibu-ibu juga. Tapi yang paling utama yang pertama kali kita lakuin itu langsung, Mbak, langsung ke pemerintah. Jadi kita menulis surat, kita sering banget menulis surat ke, eee, bupati ya, ke gubernur, bahkan ke ngobrol juga sama pemimpin desa begitu, agar lebih mengawasi sungainya, agar ada pengawasnya di sungai gitu kan. Akhirnya ya, memang pernah dibikin kayak regulasi gitu, kalau buang sampah ke sungai denda 75.000. Tapi karena isunya nggak panas lagi, nggak viral lagi, ini sudah hilang gitu kan. Karena kan nggak ada yang ngawasi, ini regulasinya hilang, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang ngelaporin gitu ya. Udah kotor lagi sungainya, bantaran sungainya dijadikan tempat sampah lagi gitu. Akhirnya kita juga sama tim River Warrior ini kami sering banget ngelakuin susur sungai, bahkan sampai pernah seminggu sekali ya. Nina juga sama tim River Warrior pernah sampai 5 hari kita nyusurin sungai, Mbak. Kita menghitung berapa banyak tumpukan sampah di bantaran sungai, kita hitung berapa banyak pohon yang tersangkut sampah plastik, kita hitung saluran air yang dibuang ke sungai, kita hitung bantaran ilegal, rumah atau bangunan ilegal di bantaran sungai. Nah, habis itu kita foto, kita tulis jumlahnya. Kemudian Nina juga mengambil sampel air Sungai Berantas ini, terus kita cek di laboratorium Ekoton apakah mengandung mikroplastik. Ternyata ya, positif. Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Akhirnya kita melaporkan ke Ibu Risma yang masih menjadi wali kota Surabaya. Ya, Nina meminta agar warga Surabaya dihimbau gitu ya, diajak gitu ya, diperingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai, dan juga pemerintah membuat regulasi ya, dan juga ditegakkan regulasinya, bukan cuma dibikin aja, tapi ditegakkan untuk tidak membuang sampah ke sungai, untuk tidak mengizinkan industrinya membuang limbahnya ke sungai, dan juga tidak mengizinkan masyarakat membangun bangunan di bantaran sungai begitu. Lebih memperhatikan sungai dan juga membersihkan tumpukan sampah di sungai. Itu yang paling sering kita lakukan, itu langsung ke pemerintah. Kalau ke masyarakat itu ya ke teman-teman sekolah kita. Tapi ya kita juga banyak bergabung sama Ekoton juga. Ekoton juga sering melakukan seminar di sini di kantor Ekoton. Jadi kita mengundang ibu-ibu desa, kita edukasi tentang bahaya popok, begitu dilarang buang sampah popok ke sungai, terus ditukar dengan popok kain begitu. Kemudian tapi ya karena habis COVID ini itu jadi susah sekali untuk mengajak mereka bisa seminar lagi ya, sangat beresiko. Ya ini kita sering melakukan webinar seperti ini, live Instagram begitu. Oke, berarti sekarang regulasinya udah istilahnya useless gitu ya, Kak? Sebenarnya aku setuju banget nih, Kak, kalau misalnya dibikin regulasi terkait kita nggak boleh membuang sampah-sampah apalagi ke sungai. Kalau misalnya ada yang membuang sampah didenda. Mungkin kedepannya ya dari kita nih anak-anak muda, terutama para sobat mojok, kita bisa nih coba lagi campaign ke pemerintah kayak yang pernah River Warrior lakukan, bagaimana agar si regulasinya itu, berjalan. Tapi bukan hanya untuk Mhm. sungai-sungai tertentu, kalau bisa sih untuk seluruh sungai di Indonesia, Kak, boleh tahu nggak, Kak, kalau misalnya mikroplastik itu apa sih? Terus, apa sih bahayanya untuk lingkungan dan ekosistem di sekitarnya? Mikroplastik itu remahan. Mikroplastik itu bahasa Jawanya perotolan, Mbak, ya. Jadi plastik ini ya plastik akan tetap menjadi plastik ya, dia kan tidak bisa terurai di lingkungan. Dia malah akan memecah. Dia akan terdegradasi, breakdown menjadi serpihan-serpihan kecil, itu tadi mikroplastik. Ukurannya kurang dari 5 mm, jadi kecil banget. Cuman bisa dilihat di mikroskop, sama kayak plankton ukurannya, Mbak, jadi kecil banget. Dan mikroplastik ini bisa berasal dari mana aja. Dari laptop kita, dari handphone kita, dari kacamata kita, baju kita ya. Ya pokoknya yang
berbahan plastik ini pasti dia akan melepas mikroplastik. Dan bahayanya mikroplastik ini misalnya di sungai ya, mikroplastik di sungai, kan kita cuci-cuci baju, kemudian fibernya copot ya, benang-benangnya yang plastik-plastik yang mengkilap-mengkilap itu, kainnya itu pasti akan melepas mikroplastik, kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, setelah di sungai ini, mikroplastik akan menyerap. Mikroplastik bersifat hidrofob. Dia akan menyerap polutan-polutan di sekitarnya. Jadi seperti logam berat ya, pestisida, limbah industri, apalagi deterjen, itu nempel semua ke mikroplastik jadi kayak magnet gitu. Terus kemudian karena ukurannya sangat-sangat kecil, dia bisa dimakan sama ikan dan juga air sungai. Kalau minum air sungai itu pasti akan keminum mikroplastiknya. Dan sebenarnya bukan cuma dari sungai aja ya, dari bungkus makanan kita, dari wadah botol minuman kita yang suka beli minuman-minuman berbotol plastik ya. Kalau kita pakai sedotan, kalau kita pakai popok ya. Jadi itu pasti semua akan melepas mikroplastik dan sangat mudah masuk ke dalam badan kita. Kita makan, kita minum, kita hirup. Jadi yang makeup-makeupnya ada glitter-glitternya itu, yang ada kilau-kilaunya itu pasti akan gampang banget masuk ke hidung kita, kehirup. Dan dampaknya mikroplastik ini sudah ditemukan ya di paru-paru, di aliran darah kita, di tinja kita, di saraf kita. Itu jadi sangat mikroplastik sudah ada di mana-mana begitu. Dan dampaknya ini dia bisa mengganggu hormon kita. Jadi Nina menemukan banyak sekali anak-anak SD yang mereka sudah menstruasi dini. Jadi kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 2 itu mereka sudah mens padahal belum waktunya begitu kan. Jadi ini juga bisa dimungkinkan ya. Dia terpapar terlalu banyak mikroplastik begitu kan. Jadi kalau hormon kita sudah diserang, berarti ya sudah, badan kita semua sudah rusak. Kita juga jadi gampang nge-lag. Kita nge-lag itu kayak lemot gitu ya, gampang lama gitu pahamnya. Kemudian juga bisa menyerang otak kita ya, menyerang pertumbuhan kita, bahkan bisa merusak merusak DNA. Jadi ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi kalau kita terus memasukkan ya. Kalau kita terus menghirup mikroplastik ini, kalau mikroplastik terus masuk ke dalam tubuh kita, pasti akan membunuh kita. Oke, berarti emang pertumbuhan anak-anak sekarang yang ternyata istilahnya dewasa sebelum waktunya tuh juga gara-gara lingkungan kita yang tidak bersih Iya, ya, Mbak. terutama gara-gara pencemaran mikroplastik ini. Oh gitu Kak, baru tahu. Wah, ternyata emang bener-bener nih Kak, kita harus menjaga banget nih lingkungan, apalagi mikroplastik ditemuinya di seluruh barang-barang kita ya Kak ya. Iya. Nih, para sobat mojok yang dengerin ini, kita harus banget nih untuk mengurangi penggunaan plastik, apalagi kayak barang-barang yang terbuat dari plastik itu mudah banget ternyata untuk terserap ke dalam tubuh kita melalui serat-seratnya yang bernama mikroplastik yang tadi udah dijelasin sama Kak Nina. Oke. Ya. Mungkin Kak, aku mau nanya gimana Kak, motivasi dan tantangan menjadi youth aktivis di Indonesia demi mewujudkan lingkungan bersih berkelanjutan, dan apa sih perbedaannya kalau misalnya jadi youth aktivis di luar negeri sama di Indonesia? Apakah kulturnya berbeda kah atau respon dari masyarakatnya berbeda? Oke. Jadi yang pertama, motivasi ya, sebenarnya Mbak Caca tadi udah tanya ya, tapi belum aku jawab. Motivasi Nina itu eh anak motivasi Nina agar terus berjuang ya untuk mengedukasi anak-anak muda untuk terus mengurangi plastik sekali pakai itu ya sebenarnya dari Nina sendiri. Soalnya Nina waktu sudah tua pengen banget tinggal di hutan, Mbak. Pengen banget tinggal di hutan sama hewan-hewan. Pengen banget ya kayak kembali ke tradisional gitu loh, Mbak. Semua makanan Nina itu semuanya dari hutan. Jadi Nina nggak beli. Pokoknya Nina besok tua itu pengen tinggal di alam. Nina ambil airnya di sungai, di air terjun. Nina makannya di buah-buah yang Nina tanam sendiri gitu kan. Terus ya deket sungai, di deket pantai, di deket air terjun gitu sih. Nina pengen menghabiskan masa tua Nina di alam yang bersih, alam yang indah, yang cantik, yang banyak hewannya, yang jauh dari perkotaan gitu. Walaupun sekarang udah kelihatan jelas banget hutan-hutan di Indonesia sudah banyak
dipotong ya, sudah banyak dipakai, sudah banyak dibunuh sama pemerintah kita. Ya sedih sih, sedih banget dan juga kecewa. Tapi ya yang perasaan yang Nina paling rasakan itu khawatir. Nina khawatir banget, Mbak. Ya besok Nina di masa depan, anak cucu Nina nggak bisa minum udara, nggak bisa minum air yang bersih. Terus kita minum apa gitu kan? Kemudian sebenarnya air-air kemasan itu, botol-botol air minum kemasan itu sebenarnya dia merebut cadangan air minum kita. Jadi ya ini memang harus diberhentikan gitu. Mereka nggak bisa terus ngelakuin ini gitu. Kita nggak bisa terus membiarkan produsen mengeksploitasi lingkungan kita, hak kita, cadangan kita gitu sebagai anak muda. Dan juga Nina juga khawatir banget Nina nggak bisa menghirup udara bersih. Besok kemudian kita menghirup apa gitu kan. Ini masih Nina pikirkan, Nina renungkan sebelum tidur. Jadi juga sering nangis juga membayangkan gimana keadaan masa depan Nina besok. Jadi dan Nina Nina ingin ngomong ke anak cucu Nina, aku udah berusaha yang terbaik agar kamu bisa tinggal di lingkungan yang layak gitu kan. Soalnya ya Nina juga sebenarnya kecewa berat sama generasi sekarang yang ya hanya mementingkan profit gitu, mementingkan uang begitu, tanpa memikirkan lingkungan, tanpa memikirkan sustainability, tanpa memikirkan masa depan begitu kan. Jadi itu tadi, walaupun lingkungan kita tidak bisa rasakan secara langsung gitu kan ya. Pasti akan kita rasakan 10 tahun, 20 tahun kemudian, di mana yang merasakan itu adalah anak cucunya gitu. Jadi pencemarnya ini tidak bisa merasakannya karena mungkin sudah meninggal gitu kan. Tapi kita sebagai anak muda, kita pewaris bumi ini, kita lah yang akan merasakan dampak pencemaran lingkungannya. Jadi ya Nina di sini berjuang untuk lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang layak Nina tinggali bersama generasi muda yang lain. Itu motivasi Nina, Mbak. Aduh. Terus tantangan Nina sebagai aktivis lingkungan ini memang sangat gitu ya. Soalnya kalau sebagai aktivis lingkungan ini kan kita pasti ada yang kita salahkan gitu ya. Misalnya ya produsen, karena produsen dia tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan ya. Kemudian sampah-sampah plastiknya ini tercecer di lingkungan, di sungai, membunuh banyak sekali hewan-hewan ya, menyebabkan pencemaran yang sangat berat bagi masyarakat, mencemari air sumur, mencemari air sungai. Jadi seharusnya memang produsen ini harus bertanggung jawab atas sampahnya begitu. Tapi ya karena produsen ini hanya memikirkan profit ya, hanya memikirkan uang, tidak mau bertanggung jawab atas sampahnya, ya gini akhirnya kita terus akhirnya lingkungan kita terus tercemar begitu, tanpa tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tantangannya itu ya itu tadi Mbak, pemerintah itu Nina jarang sekali menemukan pemerintah yang pro lingkungan. Yang pro lingkungan ya. Banyak sekali yang cuman membuat regulasi, cuman sekali aja gitu kan. Kemudian tidak ditegakkan, itu juga sangat sering. Kemudian itu tadi sangat juga susah juga untuk mengedukasi orang-orang terutama anak muda ya. Orang tua juga susah karena sudah jatuh cinta dengan plastik yang dianggap praktis, yang dianggap murah ya. Jadi walaupun plastik itu praktis sesaat, tapi malah akan menyebabkan kesengsaraan berabad-abad begitu teman-teman. Kemudian perbedaannya kalau jadi aktivis di luar negeri sama di sini itu jauh sekali. Karena waktu Nina di Belanda kemarin tahun lalu itu benar-benar Nina sebelum ke Glasgow, jadi kan Nina habis dari Belanda kan, habis itu ke Glasgow untuk ngikuti COP26 ya. Jadi di Belanda itu sebelum Nina ke Glasgow, 1 hari sebelum berangkat itu ada kayak demo gitu Mbak, demonstrasi gitu kan, climate march gitu kan. Di mana-mana ada posternya, di tiang di pinggir jalan, di tembok-tembok, di mana aja ditempelin begitu kan. Kan Nina juga sering sekali sama tim Nina, sama River Warrior, sama Ekoton, kita juga sering banget mengadakan kegiatan demo kayak gitu. Tapi ya mungkin yang ikut cuma 5 orang, 2 orang bahkan, 10 orang, 20 orang paling banyak gitu-gitulah. Dan Nina ya nggak berekspektasi besar gitu ya Mbak Ella, mungkin sama kayak di Indonesia, sama kayak yang Nina lakuin. Ternyata besoknya Nina ikut ke Mars, Nina udah bikin poster, itu aku bahkan hampir nggak bisa bernafas Mbak. Itu rame banget. Oh ya, udah nggak pakai masker ya teman-teman ya di sana. Jadi itu rame banget, bahkan ada yang bawa boneka besar-besar, ada yang bawa poster besar-besar, ada yang pokoknya rame banget Mbak, sangat-sangat dimeriahkan. Jadi apa ya? Apa namanya?
mereka itu udah udah teredukasi gitu loh. Mereka sudah paham tentang isu lingkungan, tentang climate change, tentang bahayanya plastik. Mereka semua sudah sadar gitu di Belanda gitu kan. Dan pemerintahnya pun sudah tidak menyediakan kresek. Jadi kemana-mana itu pasti belanjanya pakai paper bag, Mbak. Paper bagnya lucu-lucu lagi, jadi bisa dipakai ulang. Kemudian tidak juga kayak banyak sekali warung, kafe yang tidak memperbolehkan take away, jadi boleh bisa minum di tempat sehingga ya nggak menghasilkan banyak sampah plastik kan, karena pakai gelas yang bisa digunakan ulang. Kemudian ya gitu sih Mbak, banyak sekali ya, dan juga di Belanda ya kan banyak orang yang naik sepeda ya, sepeda ongkel. Nggak banyak yang pakai mobil, nggak banyak yang pakai motor, bahkan motor nggak ada teman-teman. Kalau ada mungkin bisa dihitung pakai jari. Terus transportasi umumnya tuh rame banget Mbak, rame banget nggak pernah sepi. Jadi ya itu tadi bisa mengurangi karbon gas rumah kaca ya. Beda banget kayak di Indonesia, kita masih deket ke sini-sini aja pakai motor ya, pakai mobil pun cuma satu orang, malas pakai transportasi umum gitu. Gitu sih Mbak perbedaannya. Tapi ya pasti di semua negara ada masalahnya sendiri-sendiri kan Mbak ya. Walaupun sekarang masalah kita banyak banget, masalah sampah, masalah ini, masalah itu. Kita sebagai anak muda nggak boleh menyerah teman-teman. Kita punya hak untuk lingkungan yang bersih. Oke, wow, Kanina bener-bener ya pikirannya luas banget, udah dewasa banget, dan udah jauh banget nih mikir ke depan. Wow, emang cocok nih disebut sebagai guru cilik pejuang lingkungan nih. Terus juga ini ya Kak, kalau misalnya di luar negeri, berarti kalau sebeda itu sama Indonesia, Kakak optimis nggak sih biar Indonesia bisa kayak luar negeri gitu? Dan menurut Kakak, gimana nih caranya agar Oke. pemerintah, agar kita semua anak-anak muda tuh mau banget untuk melanjutkan, untuk membersihkan lingkungan ini, untuk melestarikan lingkungan ini gitu? Oke. Sebenarnya Nina nggak berharap, ya berharap juga sih kalau negara kita bisa jadi kayak negara maju gitu ya, kayak di luar negeri gitu ya. Tapi ya nyatanya itu tadi Mbak, kan negara maju Amerika, Belanda, Jerman, Kanada, Australia. Ini mereka semua sampahnya dibuang ke sini Mbak. Itu tadi yang Nina kirim surat ke Donald Trump itu juga karena isu sampah impor. Jadi mereka menyelundupkan sampah plastiknya ke sini. Padahal katanya kita sering lihat di TV ya, pengolahan sampah di sini, di Jerman, di Amerika itu sangat bagus, wajib dicontoh Indonesia gitu kan. Padahal nyatanya mereka sampahnya dibuang ke sini. Yang kita sudah punya banyak sekali masalah sampah malah ditambahin sama negara maju lagi. Jadi ya masa kita sebagai orang Indonesia mau dijadikan tempat sampah sama negara yang kaya, sama negara yang terkenal, sama negara yang berpengaruh di dunia ini. Jadi ya Nina rada marah ya kalau berpikir itu. Nah, kemudian Nina yakin sekali kalau kita semua sudah teredukasi masyarakatnya, pemerintahnya sudah terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, dan sudah mau memperhatikan lingkungan ya, mau memberi perhatian khusus bagi lingkungan. Nina yakin banget kita bisa berubah ya, kita bisa hijrah dari zaman yang boros plastik, buang plastik di mana-mana, limbah di mana-mana, sungai kotor semua, pantai kotor semua, menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang layak, yang jernih, yang indah gitu ya. Walaupun lama, walaupun susah, pasti akan bisa kalau kita mau. Amin, amin. Semoga kedepannya Indonesia makin lebih baik ya. Terus ya semoga negara lain nggak membuang sampah lagi ke sini karena permasalahan kita sudah banyak nih di negara ini. Kak, aku tadi dengerin nih cerita-cerita Kakak tentang Glasslow, tentang Plastic Health Summit 2021. Boleh nggak Kak ceritain pengalamannya di Glasslow itu dalam rangka apa sih? Terus boleh ceritain juga nggak tentang Plastic Health Summit 2021 kemarin tuh kayak gimana nih Kak? Oke. Jadi itu waktu Oktober ya tahun 2021, tahun kemarin. Itu sebenarnya pertama kali Nina pergi ke Eropa, itu pertama kali Mbak. Jadi itu benar-benar pengalaman yang wow banget, membagongkan. Jadi Nina udah dikirimin email dari bulan Juli ya. Sebenarnya papa yang dikirim email.
yang mengundang kita sekeluarga untuk menjadi pembicara di Plastic Health Summit Belanda 2021. Dan itu Nina beneran shock, kaget. Ini beneran, Pak? Iya beneran, kita semua ke Belanda. Ini kita seneng-senengan, Pak. Kita bahagia banget. Tapi kita sadar kita harus bikin apa ya? Kita harus bikin sesuatu yang keren. Kita harus bikin teksnya gitu kan yang bagus. Kita harus belajar bahasa Inggris apalagi. Bahasa Inggrisnya dibenerin lagi. Kalau bisa juga belajar bahasa Belanda dikit-dikit gitu kan. Pokoknya waktu itu kita senang ya, kita serius banget, senang banget. Habis itu waktu Nina di sana, tapi sayangnya kakak Nina ada 2, mereka nggak bisa ikut ke Belanda karena vaksinnya terlambat, Mbak. Kita udah berangkat, dia baru vaksin gitu kan. Ini cuma kita bertiga, jadi mama, papa, sama Nina. Ya kita bertiga, kita naik pesawat ya, itu lama banget, kayak 18 jam itu kita di pesawat ya, walaupun transit kan, beberapa kali transit, tengah malam bangun jam 1, aduh tidur di pesawat yang sempit banget kursinya itu kan. Tapi waktu sampai di Belanda, yang pertama kali nginjakkan kaki di Belanda, dingin banget teman-teman, benar-benar dingin. Nina juga udah bekal bawa jaket yang tebel-tebel. Kita sudah siap-siap, kita sudah bikin persiapan ya. Kemudian waktu sampai di sana, karena jamnya sangat jauh ya Mbak ya perbedaannya ya. Jadi Nina jam 3 baru bisa tidur. Masih ikut jamnya orang Indonesia. Tapi lama-lama Nina beradaptasi lagi. Dan itu jujur teman-teman dingin banget. Di rumah Nina air-air ini walaupun musim kemarau ya masih sering terjadi hujan, dan kalau malam itu dingin banget Mbak, itu bahkan lebih dingin dari ini sih. Ya iyalah, soalnya dingin banget walaupun itu musim gugur di Belanda waktu itu beneran dingin, anginnya gebes banget, makanya di mana-mana banyak kincir angin kan. Di Belanda memanfaatkan angin jadi listrik, memang di sana dingin banget teman-teman. Nah waktu itu Nina latihan dulu 1 hari sebelum tampil. Nina latihan, ternyata tampilnya di teater Amsterdam teman. Nina panik gitu kan, Nina kaget, takut, kayak nervous gitu. Tapi Nina udah siap, Nina udah siapin semua. Dan waktu sampai di teater Amsterdam itu Nina ketemu orang-orang keren, banyak banget. Yang ya keren banget gitu Mbak, menjadi inspirasiku. Jadi lebih banyak orang-orang yang membuatku terinspirasi itu banyak banget. Salah satunya ada Kapten Moore ya, yang menyusuri laut. Terus dia juga menemukan pulau sampah plastik itu, orang Amerika. Kemudian ada peneliti dari Inggris yang meneliti mikroplastik di darah, meneliti mikroplastik di plasenta. Ada juga yang membahas tentang mitos daur ulang. Jadi ternyata daur ulang itu bukan solusi teman-teman. Daur ulang itu susah dan sangat mahal. Makanya kita harus mengurangi. Yang paling kita utamakan itu adalah reduce, pengurangan. Kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan banyak sekali sini Nina juga ketemu aktivis muda juga yang fokusnya ke sungai gitu Mbak ya, sama teman-temannya orang Afrika. Kita senang banget, kita sama-sama cerita ya, kita sama-sama cerita pengalaman kita, apa kesusahan kita gitu kan ya. Nina sangat banget, pokoknya di situ itu Nina ketemu orang-orang yang seperti Nina gitu loh Mbak, memiliki tujuan yang sama gitu kan, relate banget gitu loh Mbak, jadi Nina senang banget. Nah habis itu karena waktu itu kan kita masih latihan Mbak ya, jadi Nina sama sekali nggak nervous, cuman awal-awal aja. Tapi setelah ngobrol, setelah cerita, Nina langsung jadi kayak sama teman sendiri, jadi nggak begitu nervous kan. Tapi besoknya waktu tampil, kaki Nina gemeteran, tanganku keringetan, sampai ngeblank. Akhirnya Nina, aku nggak bisa hilang kata-katanya semua, aku harus tulis aja gitu kan. Akhirnya Nina teks, Nina tulis, Nina ketik, udah. Akhirnya Nina yang terakhir, Nina kebetulan urutan yang terakhir ya. Jadi setelah orang-orang tua, setelah peneliti-peneliti, orang-orang keren-keren, habis itu mama papa, habis itu para aktivis muda, Nina yang terakhir teman-teman. Jadi itu benar nervous banget, shaking. Tapi waktu Nina dipanggil itu ya Nina sebelum maju itu Nina mikir, aku nggak boleh takut gitu kan, aku nggak boleh nggak boleh deg-degan gini, nggak boleh panik, karena aku punya pesan yang penting banget buat masyarakat Belanda gitu kan. Akhirnya Nina gitu kan, Nina baca surat-surat Al-Fatihah, kemudian Nina maju setelah dipanggil.
Habis itu Nina bacain cerita Mbak. Sebenarnya Nina jadi lama-lama pun nggak nervous gitu. Kalau cerita terus Nina jadi biasa aja Mbak. Jadi rasa paniknya tiba-tiba hilang. Dan juga rasanya tuh kayak ngobrol sama audiensnya. Jadi kata-katanya tuh teksnya yang Nina tulis tuh cuman ya aku pakai beberapa kali sih. Terus dan reaksinya para audiensnya, para orang Belandanya ini mereka kaget betul karena mereka baru tahu kalau sampah pastinya dibuang ke negara kita. Soalnya memang ya mereka tahu lah di mata mereka Indonesia negara yang masih berkembang gitu kan, yang belum begitu maju pengolahan sampahnya gitu. Nah, ternyata mereka kaget. Ternyata sampahku dibuangnya ke situ, ke negara berkembang gitu kan. Akhirnya mereka banyak yang nangis, Mbak, ada yang nangis, ada yang kaget, begitu, ada yang masih shock, ada yang ya kaget sih, banyak banget yang kaget. Jadi setelah Nina ngomong, setelah acaranya selesai, itu kan kita makan, Mbak. Wah, itu banyak banget orang-orang yang ngobrol sama Nina. Karena kita follow-followan Instagramnya, kita ngobrol, kita minta nomor WA, kita cerita-cerita. Dan ternyata juga ada pembicara lain yang mereka orang Afrika, itu ya sampah dari negara maju juga dibuang ke negaranya gitu sih Mbak. Jadi ya seneng banget setelah dari Plastic Health Summit ini Nina jadi termotivasi lagi ya, jadi kayak jadi fresh lagi gitu rasanya lah. Kemudian ya jadi lebih termotivasi. Kemudian habis itu Nina banyak yang meliput Nina di Belanda. Nina juga menulis surat ke Barbara Visser, menteri Perdana Menteri di Belanda. Nina ketemu langsung sama penasehatnya, teman-teman. Itu Nina senang banget. Akhirnya kita ngobrol panjang, kita cerita. Oh, ternyata orangnya sering ke Jakarta gitu kan. Orangnya ternyata memang sering membantu kita dalam pengolahan sampah gitu kan. Akhirnya gara-gara Pak penasehatnya, Nina diberikan izin untuk lihat bagaimana pengolahan daur ulang di Belanda. Nah, itu makanya yang postingan di Instagram ini yang sekarang paling banyak yang like. Itu gara-gara Bapak Penasehat. Makasih banyak Bapak Penasehat. Akhirnya Nina ke tempat daur ulangnya. Wah, itu benar-benar teman-teman harus pakai baju, harus pakai helm, harus pakai kacamata, ya harus pakai masker juga. Jadi sangat ketat gitu ya, sangat disiplin lah. Dia memang mereka tahu bahayanya mendaur ulang plastik ini kayak apa, yang akan melepas ribuan mikroplastik. Kalau dicuci pun ya jadi langkah-langkahnya itu mereka ngumpulin ya, mereka sampahnya diambil. Jadi memang ternyata di Belanda itu sampahnya masih kecampur teman-teman. Ini masih kaget banget. Ternyata masih dicampur sampahnya gitu kan. Jadi masih ada organiknya itu. Jadi memang ada tempatnya untuk milah, dan yang milah ini robot teman-teman, keren banget. Yang organik ini dibakar perasaan, ada yang dibakar. Nah, yang plastik ini dia daur ulang. Awalnya itu dicuci pakai air sumur atau air apa gitu, air sungai, air kanal. Nah, habis itu katanya airnya ini akan dipakai lagi. Tapi Nina yakin kan airnya kotor gitu kan, pasti akan dibuang dan pasti akan menyebabkan pencemaran air gitu kan ya, pencemaran tanah atau mungkin gimana. Nah, kemudian pasti akan menyebabkan limbah cair gitu teman-teman. Walaupun dia pakai mesin-mesin yang canggih banget, jadi setelah dicuci, dikeringin, pokoknya dipotong jadi kecil-kecil kan, Mbak. Terus dia dibikin jadi kayak dipisahin PP, PET, dipisahin jenis plastiknya kan. Jadi walaupun dia pakai mesin yang mahal, mesin yang canggih, itu dia pasti akan melepas limbah cair, bahkan sampahnya juga dibakar kan. Jadi walaupun katanya insineratornya ada ada penyaring udara, ada filternya kok gitu kan. Tapi setelah difilter diapain gitu kan, sampahnya, abunya dibuang kemana gitu kan. Tapi Nina waktu tanya itu dialihin teman-teman, dia malah nggak jawab itu. Jadi di pabrik daur ulangnya itu dari semua sampah yang dikirim ke sana cuman 60% yang bisa didaur ulang. Sisanya ya dibakar gitu kan, atau mungkin dibuang ke sini. Jadi ya kemudian habis dari pabrik daur ulang itu Nina ikut Climate Mars. Nah, habis itu kita berangkat ke Glasgow, ngikutin COP26. Jadi COP26 ini rapat pemerintah dari seluruh dunia, pemimpin dunia, mereka berkumpul di sini ya di COP26 untuk
rapat untuk bermusyawarah untuk mencari solusi, membuat solusi ya untuk menangani perubahan iklim, untuk membatasi gas rumah kaca yang lepas gitu. Ya walaupun udah sampai ke 26 ya, rapat yang ke-26 masih banyak sekali orang yang beranggapan masih percuma gitu loh Mbak. Belum ditemukan solusi yang gitu loh, yang gitu loh. Jadi ya gitu sih. Terus di COP itu kan Nina cuma 3 hari di COP mau selesai. Itu Nina nggak sempat ketemu Greta Thunberg. Itu sayang banget. Jadi waktu Nina berangkat, Greta pulang. Dia pulang naik kapal. Nah akhirnya hari pertama itu Nina masih lihat-lihat kan. Itu tempatnya luas banget. Di peta pun nggak dikasih tahu aku di mana gitu loh. Jadi itu bingung banget. Luas banget tempatnya. Terus aslinya kita mau ke pavilion Indonesia tapi nggak sempet. Jadi kita cuma lihat-lihat gitu kan, foto-foto. Terus hari kedua ini, nah Nina udah siapin kan. Aku besok mau ke sini, aku besok mau ke sini gitu kan. Akhirnya Nina hari kedua itu Nina bawa poster Take Back Your Trash from Indonesia. Terus juga bawa sampah plastik dari tempat sampah di sekitar desa Nina ya. Sampah-sampah impor Nina bawain. Terus teman-teman tahu ini nggak? Kayak Blue Zone gitu. Jadi Blue Zone itu tempatnya yang di foto-foto itu loh, yang bumi besar. Terus di bawahnya itu ada kursi-kursi, karpet. Nah, kita bisa duduk di situ. Akhirnya Nina di situ sama mama. Akhirnya kita pikir, ayo kita tata sampahnya, kita beberin, terus kardusnya kita berdiriin gitu kan. Nanti pasti banyak orang yang kaget gitu kan. Jadi kita tata, kita beber semuanya, kita siapin. Dan betul kan di Blue Zone ini rame banget, banyak banget orang-orang yang lewat ya. Itu Nina banyak banget didatengin wartawan, bahkan ada juga orang Cina ya. Cina juga salah satu korban teman-teman dari sampah plastik impor ini. Tapi Cina berani menolak. Cina pintar banget memang. Dia sudah tahu dampaknya dia daur ulang sampah plastik dari negara maju itu kayak apa airnya. Mereka sudah tahu, mereka sudah sangat rugi, sudah sangat tercemar banget desanya yang mendaur ulang sampah plastik ini. Akhirnya Cina menolak pada tahun 2018. Tapi kita belum menolak, teman-teman. Masih dikirimin sampah plastik walaupun sedikit sih, walaupun berkurang. Akhirnya dia cerita, oh iya sama di desaku juga dulu waktu masih daur ulang plastik nggak ada air bersih, udaranya setiap hari hitam terus, sampahnya dibakarin gitu. Aku juga sering main ditemukan sampah plastik impor, sering nemuin mainan orang luar negeri gitu kan. Jadi kita sering-sering cerita, kita ngobrol gitu kan. Indonesia harus berani menolak kayak negara kita gitu kalau dia. Akhirnya Nina juga ketemu wartawan orang New Zealand, orang Australia, orang mana lagi, orang Kanada juga. Terus Nina banyak ngobrol lah. Mereka juga kaget banget ternyata sampahnya dibuang ke Indonesia. Akhirnya Nina difoto, Nina diwawancarai ya. Kemudian ya gitu sih Mbak. Oh iya, Nina juga ketemu temunya Greta. Dia namanya Luisa Neubauer, sangat-sangat famous di Jerman. Benar-benar keren banget. Dia juga salah satu penggerak Friday for Future. Itu beneran teman-teman, dia orangnya keren banget, cantik banget. Teman-teman bisa lihat Instagramnya Luisa Neubauer, teman-teman. Itu keren banget ya. Kita ngobrol tentang sama juga si Nina tanya gitu kan, Greta orangnya kayak apa gitu kan, pasti kamu sering ketemu Greta. Oh iya itu bestiku gitu, dia bilang dia Greta orangnya baik gitu kan, tapi kadang-kadang dia serius, optimis banget orangnya gitu. Saya berharap kamu bisa terus melanjutkan ini, semoga semangatmu terus membara begitu kan ya, untuk membebaskan negaramu dari sampah plastik gitu kan. Dan Jerman juga udah berkurang banget sih sampah plastiknya. Mungkin habis dikasih tahu Luisa. Nah, habis itu Nina juga ketemu sama aktivis juga. Dia masih kecil banget, Mbak. Aduh, lucu banget. Umur 12 tahun, namanya Francisco. Teman-teman bisa lihat ya Instagramnya, Francisco Activista. Itu orang Kolombia. Dan itu dia lucu banget, nyempluk pakai kacamata, jadi matanya kelihatan kayak besar gitu. Terus ada berisi, pokoknya lucu banget ya. Kita cerita, oh kamu ternyata tentang hutan ya, tentang Asia, tentang hutan gitu. Walaupun dia nggak begitu lancar bahasa Inggris, tapi semangatnya
kelihatan banget waktu dia ngomong itu dia sangat serius gitu, Mbak, sangat optimis, sangat semangat gitu. Walaupun dia pakai translator gitu kan atau ngomongnya masih nyandet-nyandet gitu kan. Gue Nina seneng banget habis dari Belanda, habis dari UK, itu Nina langsung ke refresh Mbak, langsung semangat lagi, langsung termotivasi lagi. Soalnya habis ketemu orang-orang yang setujuan sama Nina, jadi seneng banget sih habis itu. Nah hari terakhir Nina di COP, Nina kita juga ketemu sama salah satu komunitas kita juga temenan ya, Break Free from Plastic sama Gaia. Kita kolaborasi, kita aksi, kita demonstrasi di COP26 di gedungnya. Sebenarnya itu kita aksinya itu untuk apa ya? Menyuruh produsen agar tidak membungkus produknya dengan sachet gitu, Mbak. Pokoknya kita menolak sachet gitu demonya kan. Dan karena di posternya kita itu ada tulisan Unilever, padahal yang mensponsori COP26 ini adalah Unilever. Itu langsung kita lengkuk posternya, kita ketakutan banget dan aneh banget ya kan, ini orang ini rapatnya untuk apa ya, memberhentikan pencemaran lingkungan ya, untuk memberhentikan pencemaran plastik loh, kok malah pencemarnya ikut mensponsori, itu kan aneh ya. Tapi ya nggak tahu ya. Akhirnya kita demo ya, kita lengkuk posternya, kita orasi satu-satu, ada yang cerita juga, ada yang tanya, banyak sekali wartawan yang lewat. Akhirnya kita waktu sepi, kita berani ada logo Unilever gitu ya, kayak logonya gitu Mbak, siapa aja yang mensponsori COP26, kita tunjuk Unilever, terus kita beber semua posternya, kita tunjukin Unilever, kita cepet-cepetan Mbak, soalnya itu banyak banget satpamnya walaupun sepi, cepet-cepet foto, cepet-cepet. Nah, habis itu sudah, akhirnya kita cerita lagi Mbak, Nina ikut juga beberapa seminar, Nina juga ikut banyak banget meeting ya tentang karbon biru. Nina banyak banget kok ikut meetingnya. Terus tentang styrofoam, ada juga orang cerita tentang mobil yang dicas pakai panel surya. Nina ikut banyak sekali meeting. Jadi setelah dari situ Nina dapat pengalaman yang nggak akan Nina pernah lupain, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, dan juga orang-orang yang keren, orang-orang yang bersatu tujuan dengan Nina. Ya, gitu sih Mbak, senang banget jadi pengen kesana lagi. Oke, wow seru banget Kak. Iya ya, aku aja mupeng Kak dengernya, aku jadi pengen ke Belanda, ke Jerman, lihat-lihat gimana sih aktivis di sana, gimana sih keadaan lingkungannya, sebersih apa dan sebagus apa. Oke Kak, jadi keanekaragaman hayati di Indonesia tuh juga penting ya Kak untuk investasi masa depan gitu. Jadi bukan hanya melestarikan lingkungan aja, tapi kita juga harus melestarikan keanekaragaman hayatinya juga nih Kak. Cuman, eee, sebenarnya tuh yang aku bingungin, apa aja sih permasalahan dan tantangannya dalam melestarikan keanekaragaman hayati ini gitu? Apakah sesulit untuk melestarikan lingkungan juga atau bahkan lebih sulit ya Kak kira-kira? Ya. Jadi setelah kita berhasil ya, memang menjaga ya, melestarikan, mencintai lingkungan kita ini memang sangat penting, tapi menjaga keanekaragaman hayati juga penting teman-teman, perlu kita lakukan juga. Nah, kalau kita sudah berhasil untuk menjaga lingkungan kita dan juga melestarikan keanekaragaman hayati kita, ya pasti yang akan didampak, yang akan kita rasakan ini pasti akan dampak yang sangat-sangat positif, dampak yang sangat baik bagi kita sendiri dan juga bagi ibu bumi. Ya pasti sekali ya kita, Nina yakin banget kita bisa merasakan udara yang bersih seperti sekarang, yang bersih tanpa pencemaran, tanpa ada orang bakar-bakar plastik ya. Kemudian kita bisa bermain di sungai yang bersih, kita bisa bermain di laut, pantai yang bersih, kita bisa melihat jalan yang bersih dari tumpukan sampah plastik ya, yang sudah sangat cantik, yang sudah sangat bersih, yang sudah sangat indah. Kemudian kita bisa menghirup minum air bersih ya, kita bisa menanam tanaman di tanaman yang subur, tanaman yang subur ya, yang sangat tanah yang sangat baik tanpa pencemaran plastik ya. Jadi ya itu tadi, kalau kita memang betul-betul ingin, kalau kita betul-betul serius, pasti impian kita akan terwujud teman-teman, pasti tujuan itu akan terwujud kalau kita beneran serius, kalau kita memang mau berusaha. Jadi
Ya, sebelum kita melakukan aksi, jangan lupa melakukan 3A, analisis, ambisi, aksi. Kita analisis dulu pencemaran atau masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kemudian ambisi, kita targetkan siapa yang akan kita desak, kita targetkan apa yang akan kita ubah, apa yang kita inginkan, baru aksi. Aksi bisa melalui banyak sekali cara ya, mulai dari cara yang kita suka, cara yang kita anggap gampang, cara yang kita hobi ya, cara yang fun untuk kita, cara yang seru, tapi agar dampaknya lebih besar ya, dampaknya lebih besar ya, dampaknya lebih didengarkan, lebih diperhatikan, itu sebaiknya kita melakukan aksi dengan banyak orang, dengan secara berkelompok begitu. Jadi kita bisa membuat organisasi. Tapi jangan lupa sebelum kita aksi kita harus tahu tujuan kita melakukan aksi itu apa. Jadi sebelum kita melakukan aksi kita harus edukasi diri kita dulu, kita harus bekali diri kita sendiri dengan ilmu. Kita sering-sering baca buku, baca-baca postingan Instagram yang bermanfaat, dan juga mengikuti podcast Pondok Hijau seperti ini, teman-teman ya. Jadi ya Nina yakin sekali setelah teman-teman mendengarkan podcast ini pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan juga kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga pasti akan berdampak baik untuk kita dan juga untuk lingkungan kita. Jadi ya, terima kasih teman-teman, Sobat Mojo. Oke, aduh Kak, jadi terima kasih banget nih Kak udah mau mengisi podcast Pojok Hijau. Mungkin bisa aku simpulkan ya, Kak, jadi emang peran sebagai generasi muda dalam melestarikan lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, terutama di Indonesia nih ya, benar-benar penting banget ya. Terus juga kita tuh benar-benar harus menjaga kebiasaan kita nih untuk tidak menggunakan sampah plastik, karena memang bisa menghasilkan mikroplastik ya yang pas tadi Kakak udah jelasin tuh bener-bener bahaya banget, seberbahaya itu sampai-sampai bisa bikin kita, Ya, berubah hormonnya, berubah, dewasa sebelum waktunya, dan lain-lain. Ternyata emang berbahaya banget ya untuk manusia. Makanya nih teman-teman, sobat mojok, kita semua harus, tetap melestarikan lingkungan, tapi jangan lupa buat, mengurangi sampah plastik. Kalau bisa jangan menggunakan, barang-barang atau kemasan-kemasan plastik lagi nih, karena bener-bener bahaya sih buat lingkungan. ya. Nah, makasih banget nih Kak Nina udah mau nemenin kita di podcast Pojok Hijau episode 3 kali ini. Seru juga Kak, bahas tentang bagaimana peran generasi muda dalam keberlangsungan lingkungannya. Terus juga, seru banget dari cerita-cerita Kakak, semoga kita mendapatkan insight baru dan inspirasi-inspirasi baru. Nggak kerasa nih waktunya udah Ya, habis. sama-sama. Makasih juga ya, Mbak. Iya, Dan makasih juga ya. teman-teman Pojok Hijau sudah mengundang saya. Oke, iya terima kasih juga Kak, kita dapat insight-insight baru nih. Nah, mungkin kita semoga bisa berjumpa lagi, Ya, Kak, dan berdiskusi asyik lagi kayak gini di lain kesempatan amin. ya, Kak. Maaf banget bila aku ada salah. See you, Oke, terima Kak. kasih Mbak. Makasih Sobat Mojo. Wuhu. Seru banget. Nah, Sobat Pojok gimana nih episode 3 kali ini? Semoga bermanfaat banget karena banyak ilmu yang didapatkan. Terima kasih ya udah dengerin kita mojok sambil ngomongin pentingnya generasi muda dalam menciptakan lingkungan sehat serta keanekaragaman hayati bagi masa depan. Jangan lupa buat nemenin kita mojok lagi sambil ngebahas yang hijau-hijau di episode berikutnya ya. Stay tuned and stay green.